Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benar, semoga kelak lahir darah suci murni lainnya, sehingga klan semakin kuat, ucap King Xiaoda, sambil terus bergerak dengan santai. Hingga malam pun tiba, tanda langit masih belum juga muncul, membuat mereka bertiga lalu mencari tempat sejenak untuk memulihkan diri. Di dalam ceruk lereng gunung api kuno, King Ruo yang telah selesai memulihkan dirinya, lalu mengeluarkan zirah bulan perak dari dalam cincin penyimpanannya. Benar-benar serangan yang mematikan, ucap King Ruo yang tidak menyangka jika serangan tersebut dapat merusak pusaka abadi itu, lalu memperbaiki pusaka abadi tersebut. 2 jam kemudian, King Ruo akhirnya selesai memperbaiki pusaka itu, namun tanda langit masih belum juga muncul, membuat King Ruo mulai gelisah. Sepanjang malam, King Ruo terus memperhatikan langit, menunggu tanda langit. Namun hingga menjelang pagi tanda langit masih belum juga muncul, membuat King Ruo yang sudah begitu gelisah lalu meninggalkan tempatnya. Sosoknya melesat naik ke atas langit, berdiri di atas awan sambil mengedarkan pandangannya dengan tajam. Pada saat hari benar-benar terang, tiba-tiba dari arah utara muncul tanda langit, menampilkan 3 bilah pedang emas. Tidak lama kemudian dari arah barat muncul tanda langit lainnya yang menampilkan bola angin sebesar kepala orang dewasa yang terus melepaskan aura kematian yang sangat mengerikan, membuat semua orang bahkan tidak ada yang ingin menghampirinya. Dari jauh, King Ruo yang melihat kemunculan ketiga bilah pedang emas dan bola angin yang melepaskan cahaya hitam gelap itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ada 1 hari lagi. Semoga mutiara sumber kehidupan akan segera muncul, ucapnya pelan. Walaupun demikian, dia tetap bergerak menuju bola angin yang melepaskan aura kematian tersebut. Walaupun bola angin ini melepaskan aura kematian yang begitu kuat, namun bola angin ini tetaplah sumber daya yang berasal dari kekuatan abadi, batinnya sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya melesat dengan cepat, sambil mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan tampilan wajah Yin Gan. 3 sosok lainnya dari arah yang berbeda, juga tiba-tiba ikut bergerak mendekati pilar cahaya emas tersebut. King Ruo melepaskan tebasan pedang perak, menghalau ketiga serangan sosok tersebut. Duar. Serangan King Ruo beradu dengan serangan yang dilepaskan oleh ketiga sosok tersebut, yang langsung menjadi pertempuran mereka sebagai tontonan. Lihatlah, ternyata masih ada yang menginginkan benda buruk seperti itu, menatap King Ruo yang sedang bertarung dengan ketiga lawannya dengan heran. Benar, ucap pemuda lainnya, sambil menggelengkan kepala. Di atas langit, duar. Serangan dahsyat King Ruo melempar ketiga lawannya hingga ratusan meter dan melukai mereka dengan parah. Sosoknya lalu mendekati pilar cahaya yang sangat kuat tersebut tanpa halangan. Bola emas muncul, mengurung bola angin tersebut, yang langsung membuatnya lenyap dari pandangan semua orang. Setelah mendapatkan bola angin hitam gelap tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya lenyap dari pandangan semua orang. Di kawasan utara, tempat munculnya 3 bilah pedang emas. Mereka yang bertarung untuk merebutkan ketiga pusaka tersebut tampak terlihat berhati-hati dengan ledakan dahsyat pertempuran yang terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Semoga dia tidak muncul di tempat ini, ucap beberapa tetua yang sebelumnya melihat pertarungan King Ruo dan rombongannya, sedang memeriksa kemunculan King Ruo dan rombongannya di tempat itu. Semoga saja demikian, ucap sosok lainnya menanggapi dengan serius. Di tempat lain, King Ruo yang tidak menginginkan ketiga bilah pedang emas itu, terus bergerak memeriksa setiap tempat dengan tenang, sambil menunggu kehadiran tanda langit yang membawa mutiara sumber kehidupan muncul ke permukaan. Di luar dunia perang, di atas langit lembah darah kuno,
Empat sosok abadi yang melindungi tempat itu terus mengawasi kemunculan tanda langit yang masih menampilkan 3 bilah pedang emas dengan santai. Sisa 1 hari lagi, tapi mutiara sumber kehidupan yang terus kita lihat sebelumnya bahkan tidak muncul. Aku rasa sumber daya itu akan muncul di hari terakhir, ucap sosok lainnya menanggapi. Semoga saja demikian, karena di hari keempat ini, sudah ada 5 pusaka dan 3 sumber daya yang muncul, mulai dari busur panah giok hijau Yutai, benih kaisar agung Wogong, dwisula besi hitam Senjun, benih api hitam, pedang emas dan bola angin gelap. Bisa saja di hari terakhir akan muncul pusaka dan sumber daya lainnya, ucap sosok abadi itu berbincang-bincang dengan santai. Di dalam dunia perang, King Ruo yang sebelumnya terus bergerak memeriksa setiap tempat, lalu bergerak menuju puncak gunung kecil yang ada di hadapannya, untuk beristirahat di tempat itu. Baru saja dirinya selesai menyegel tempat itu, tiba-tiba 5 aura bergerak mendekati tempat itu. Sus! Kelima sosok paruh baya itu tiba di puncak gunung kecil itu. Saudara, sebaiknya kita beristirahat di tempat ini dulu, lagi pula kita juga sudah untung besar. Sambil tertawa bahagia. Benar, aku tidak menyangka jika ginseng emas dan rumput dewa emas itu akhirnya menjadi miliki kita. Benar, itu semua karena kekuatan petir yang kita miliki. Aku tidak mengira jika mereka benar-benar menganggap kita adalah Senguo Shiking, ucap sosok lainnya berbicara sambil tertawa senang. King Ruo yang mendengar percakapan kelima sosok itu tiba-tiba menjadi murka. Di balik perisai ilusi, King Ruo yang sudah mendapat cara menggunakan segel mantra formasi di dunia kecil itu, lalu melepaskan segel mantra formasi cakram emas langit Ling. Sus! Jaring emas muncul, menyelimuti puncak gunung itu, dan menyegelnya dari pandangan semua orang, membuat kelima sosok paruh baya itu tampak terkejut. Saudara, tempat ini. Sambil berpandangan dengan serius. Benar, tempat ini telah tersegel, ucap keempat sosok lainnya dengan heran, sambil bersiaga. Sus! King Ruo yang berada 30 meter dari mereka, menunjukkan dirinya, bergerak menuju kelima tetua tersebut dengan santai. Saudara, ternyata dia menatap King Ruo dengan tajam. Sus! King Ruo muncul di hadapan mereka dengan tenang. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Menatap King Ruo dengan penuh selidik. Serahkan semua barang rampasan yang kalian dapatkan sebelumnya, ucap King Ruo dengan tatapan tajam membuat kelima sosok paruh baya itu langsung tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil ini ternyata mendengar percakapan kita, ucap sosok paruh baya itu berbicara pada rombongannya, tanpa menghiraukan keberadaan King Ruo yang berdiri di hadapan mereka. Benar, ternyata dia juga menginginkan keuntungan dari kita, sambil terkekeh. Nak, apakah kamu tidak salah bicara? Menatap King Ruo dengan pandangan merendahkan. Apakah kalian tuli? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Anak muda, aku suka semangatmu, tapi jangan banyak bicara. Serahkan semua barang rampasan kalian sebelumnya, sambil melempar pisau perak beracun ke hadapan kelima sosok paruh baya tersebut. Aku ingin masing-masing dari kalian setelah menyerahkan barang rampasan, menusukkan pisau itu pada mata kanan kalian, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Nak, kamu berbicara seolah-olah kami ini adalah anak kecil, apakah kamu buta? Saudara, jangan bicara lagi. Hajar saja anak yang tidak tahu diri ini, beri dia pelajaran supaya dia tahu bersikap pada orang tua. Ucap salah satu dari mereka dengan sangat kesal. Bersikap pada orang tua. Kalian terah kedua Sen Luo benar-benar tidak tahu malu. Ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak, menampar salah satu dari mereka. Plak, plak. Tamparan keras tersebut mengenai wajah salah satu dari mereka hingga melepaskan beberapa giginya. Bajingan kecil, beraninya kamu menamparku. Menatap King Ruo dengan murka menyala. Jangankan menamparmu, membunuhmu pun aku berani. Sampah tetaplah sampah. Ucap King Ruo kembali bergerak, menampar sosok itu, melemparnya hingga belasan meter. Melihat salah satu dari mereka ditampar oleh King Ruo, keempat sosok paruh baya lainnya langsung bergerak menyerang. Sus, sus.
Mereka bergerak sambil melepaskan serangan petir. Duar, duar. Serangan petir emas kehitaman yang tampak kacau tersebut menghantam tubuh King Ruo dengan telak. Apakah hanya ini kekuatan kalian? Ucap King Ruo yang bahkan tidak mengelak sedikit pun sambil menyerap kekuatan petir yang terlihat sangat mengerikan tersebut. Bagaimana mungkin? Menatap King Ruo dengan heran. Apakah ini yang kalian sebut sebagai serangan petir? Sangat lemah, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangan. Duar, ledakan petir bergema, menghancurkan salah satu dari mereka. Sus, sus, cipratan darah dan potongan tubuh terlempar ke berbagai arah. Sangat kuat, serangan petirnya bahkan langsung membunuh saudara Haoran tanpa sisa. Menatap King Ruo dengan perasaan ngeri, membuat tempat itu menjadi begitu tegang. Berani menggunakan nama klan King untuk menindas orang lain. Apakah ini yang diajarkan oleh Luo Liang pada kalian? Dengan tatapan tajam, membuat wajah keempat sosok paruh baya itu langsung pucat pasi. Tuan, ucapnya memberanikan diri, berbicara dengan lutut bergetar. Berani menggunakan nama King dengan hal yang buruk, bahkan untuk melakukan hal yang baik pun kami tidak mengizinkan kalian. Lakukan sekarang juga, jika aku yang melakukannya, maka seluruh Shen Luo Trah kedua akan merasakan akibatnya. Ucap King Ruo dengan tajam. Oh tidak, sambil berlutut di hadapan King Ruo. Aku akan mulai menghitung, jika pada hitungan ketiga kalian masih belum melakukannya, maka kalian akan merasakan akibatnya. 1. Ucap King Ruo dengan tegas, membuat kelima sosok paruh baya itu langsung melepaskan cincin penyimpanannya. Tuan muda, sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut pada King Ruo. Dengan santai, King Ruo lalu meraih cincin penyimpanan tersebut, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di hadapan King Ruo, keempat sosok paruh baya tersebut menatap pisau perak yang masih mengambang di hadapan mereka dengan perasaan ngeri. Dengan tangan bergetar, salah satu dari mereka lalu meraih pisau tersebut. Tuan muda, ucap sosok tersebut sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan tatapan memohon. 2. Ucap King Ruo menanggapi, membuat sosok itu langsung menusukkan pisau perak tersebut pada mata kanannya. Ah, teriaknya kesakitan. Jangan bersuara, ucap King Ruo dengan tajam membuat sosok itu langsung mengatupkan rahangnya. Ah, ucapnya membasahi dirinya. Saat racun tingkat api itu mulai bekerja, membuat sosok tersebut langsung terdiam. Kalian, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada ketiga tetua yang masih terdiam. Tidak ingin membuat King Ruo marah, sambil menangis dalam hati, dengan tangan bergetar mereka meraih pisau tersebut lalu satu persatu menusuk mata kanannya. Ah, mereka meraung dan berteriak di dalam hati, menahan rasa sakit dari luka dan serangan racun yang begitu luar biasa. Dengan tubuh bergetar, mereka berusaha untuk tetap berlutut di hadapan King Ruo tanpa berani bergerak sedikit pun. Kalian Trah kedua Shen Luo adalah sekumpulan sampah yang tidak tahu diri, bagaimana bisa kalian yang telah menerima hal yang baik dari Trah pertama, tetapi malah melakukan hal yang jahat pada Trah pertama, kalian memiliki mata tetapi kalian menggunakannya untuk hal yang buruk. Ucap King Ruo sambil meminta mereka untuk menghancurkan tingkat kultivasinya hingga ke tingkat kultivator pertapa. Tetapi Tuan, sus, pisau perak itu tiba-tiba bergerak, menusuk tangan dan kaki tetua tersebut, membuat sosok itu hampir roboh. Lakukan, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Tidak ingin menjadi korban pisau perak beracun, ketiga tetua lainnya langsung menghancurkan tingkat kultivasinya hingga ke tingkat kultivator pertapa. Sambil mengeraskan rahangnya, mereka hanya bisa meraung dan mengumpat di dalam hati, menyesali diri karena telah singgah di tempat itu. Setelah keempat sosok itu selesai menghancurkan tingkat kultivasinya, King Ruo lalu meminta tiga sosok itu untuk pergi meninggalkan tempat itu. Pergi, jangan muncul di hadapanku lagi. Dengan tatapan tajam, baik Tuan muda, lalu meninggalkan tempat itu dengan sisa kekuatannya sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Sus, sus, mereka bergerak menjauh dari pandangan yang langsung disambut hantaman elemen asing. Duar, duar,
Ledakan keras bergema, mengubah tubuh mereka menjadi kabut darah, membuat satu sosok yang masih tersisa hanya bisa terdiam. Alam perang bukanlah tempat mereka yang berada di tingkat kultivator pertapa, ucap King Ruo lalu melempar sosok yang tersisa ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan sosok tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak menuju tempatnya semula. Sosoknya tiba di bawah pohon besar, lalu beristirahat di tempat itu dengan tenang, sambil mengawasi langit dunia kecil tersebut dengan seksama. Hingga malam tiba, tanda langit masih belum juga muncul, membuat King Ruo menjadi begitu gelisah. Hingga menjelang pagi tanda langit itu masih tidak menampakkan diri, membuat King Ruo yang sudah berjaga sepanjang malam semakin gelisah. Sosoknya bergerak, meninggalkan puncak gunung kecil itu, sambil memeriksa setiap tempat dengan tatapan kecewa. Semoga di hari terakhir ini, tanda langit akan muncul kembali, ucapnya mengharapkan kemunculan mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai. Pada saat hari benar-benar telah terang, tiba-tiba dunia kecil itu bergetar. Muncul 9 tanda langit kecil, yang menampilkan 3 pusaka, 3 kitab keterampilan tempur dan 3 sumber daya tingkat tinggi. Dengan kecepatan dan kekuatan puncaknya, King Ruo langsung bergerak, memeriksa ke-9 tanda langit tersebut dengan seksama. Di lembah darah kuno, kemunculan 9 tanda langit yang menampilkan 3 pusaka, 3 kitab keterampilan tempur dan 3 sumber daya tingkat tinggi, membuat tempat itu menjadi gempar. Mereka tidak menyangka jika di hari terakhir akan muncul begitu banyak sumber daya dan pusaka secara bersamaan. Di atas awan, ini aneh, di hari terakhir ada 9 tanda langit. Bukankah itu artinya tanda langit besar yang terakhir belum muncul-muncul? Benar, karena di hari pertama hingga hari terakhir ini, terhitung hanya ada 8 tanda langit besar yang muncul, ucap sosok abadi itu berbicara pada rombongannya dengan heran. Kita tidak bisa memastikan hal itu, bisa saja ke-9 tanda langit kecil ini adalah yang terakhir, atau bisa saja ada yang lainnya. Sambil berbincang-bincang santai, di dalam dunia perang, King Ruo terus memeriksa ke-9 tanda langit kecil yang muncul. Sosoknya bergerak ke wilayah barat, utara, timur dan selatan dengan perasaan tidak senang. Mutiara sumber kehidupan, muncullah, ucapnya berusaha bersikap tenang. Dari ke-9 tanda langit kecil itu, satu pun tidak ada yang menampilkan mutiara sumber kehidupan, membuat King Ruo hampir putus asa. Ucapnya pelan, dengan perasaan tidak tenang. Satu persatu tanda langit kecil itu lenyap, membuat dunia kecil yang sebelumnya begitu kacau oleh pertempuran, kini menjadi tenang kembali. King Ruo bergerak naik ke atas langit, berdiri di atas awan dengan mata yang terus mengawasi setiap tempat dengan seksama. Menjelang sore, tiba-tiba langit kembali bergetar, namun yang muncul bukanlah tanda langit, melainkan raksasa, yang merupakan pintu untuk keluar dari dunia kecil tersebut. Pintu gerbang emas itu terbuka, menampilkan pusaran angin hitam keemasan yang terus berputar dengan ekstrim. Oh tidak, ucap King Ruo dengan mata berkaca-kaca, menatap ribuan sosok yang selamat, terus bergerak memasuki gerbang dimensi ruang dan waktu tersebut. Tidak lama kemudian King Ruo melihat rombongan King Yan, Chang Lohai, dan rombongan Jin Chuli memasuki gerbang dimensi ruang dan waktu tersebut. King Mutang, King Qihong dan King Xiaoda bergerak menghampiri King Ruo. Seng Su Nianging, tunggu apa lagi? Jika gerbang ini tertutup, kita akan tertahan di dunia kecil ini. Mungkin perlu waktu 3000 tahun lagi untuk keluar, itu pun jika dunia kecil kembali terbuka. King Qihong mengingatkan. King Ruo yang berdiri dengan perasaan tidak rela tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik, mari kita pulang. Dengan nada datar, lalu bergerak menuju gerbang emas yang masih terbuka tersebut. Sosok mereka berempat memasuki pusaran angin hitam keemasan tersebut dan lenyap di dalamnya. King Ruo muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu seorang diri, dan begitu juga dengan King Mutang dan rombongannya.
Ternyata lorong dimensi ruang dan waktu ini langsung memisahkan semua orang. Semoga muncul di wilayah selatan, ucap King Ruo pelan dengan perasaan gelisah, memikirkan misinya yang gagal di dunia kecil tersebut. Di dalam lorong dimensi yang lain, sus, arus ruang dan waktu membawa sosoknya keluar dari dunia kecil tersebut dengan cepat. King Ruo hanya bisa terdiam, dengan pikiran yang berkecamuk. 5 jam kemudian, King Ruo akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong. Semoga King Di bisa membantu, ucap King Ruo pelan, mengingat pecahan jiwa pelayan leluhurnya, King Fenbao yang masih berada di dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih itu menghisap King Ruo, lalu melemparnya keluar dari lorong dimensi. Sosoknya bergerak dengan cepat, pergi dari tempat keluar tersebut dengan waspada. Dalam waktu singkat, kilatan cahaya keemasan yang muncul dari sosok King Ruo yang muncul di langit malam itu langsung menarik perhatian belasan sosok yang kebetulan berada di kawasan itu. Mereka bergerak menuju tempat King Ruo muncul, dan memeriksa tempat itu dengan seksama dan waspada. Saudara, kilatan cahaya itu terlihat begitu jelas, tapi bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Sangat aneh. Karena selama ini tidak ada yang berani memasuki kawasan terlarang ini, sambil melepaskan kesadaran dewanya untuk mencari jejak King Ruo. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaporkan hal ini pada tetua? Sepertinya demikian, ucap pemimpin rombongan lalu meninggalkan tempat itu. 200 meter dari kelompok tersebut, King Ruo yang bersembunyi di balik perisai ilusi, lalu bergerak menuju puncak gunung yang ditumbuhi ribuan pohon persik yang sedang berbunga tersebut. Sosoknya melewati segel perlindungan puncak gunung, lalu terus bergerak memasuki puncak gunung tersebut dengan tenang. Aura emas yang begitu luar biasa di tempat itu memasuki tubuhnya. Sosoknya terus bergerak, hingga berhenti di bawah pohon persik yang paling besar. Sepertinya tempat ini adalah kawasan terlarang klan. Membatin, lalu melepaskan segel ilusi dan segel perlindungan di bawah pohon tersebut. Setelah memastikan tempat itu telah tersegel, King Ruo lalu mengeluarkan Long Chen dan Tao Tao dari dalam dunia jiwa. Sosok manusia naga dan anjing dari neraka kuno itu muncul di hadapannya. Penguasa, ucapnya dengan hormat, menatap tempat itu dengan takjub. Long Chen, Tao Tao, aku ingin kalian memeriksa dan mencari informasi mengenai tempat ini, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Long Chen dan Tao Tao pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zhaodao dan Huo Mingzi dari dalam dunia jiwa. Kedua kilin api itu muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya sedikit terkejut saat merasakan ledakan aura emas yang begitu luar biasa di tempat itu. Zhaodao, Mingzi, aku ingin memasuki dunia jiwa, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya yang ingin kedua hewan langit tersebut melindungi tempat ini. Baik penguasa, kami mengerti, ucap Huo Zhaodao dengan serius. Baik, ucap King Ruo lalu menyegel dirinya dengan bola emas cakram langit Ling, lalu memasuki dunia jiwa. Setelah King Ruo memasuki dunia jiwa, Huo Zhaodao dan Huo Mingzi lalu menyegel bola emas yang ada di hadapannya dengan segel api hitam dan segel api ungu. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di aula kultivasi, tanpa sabar dirinya mengeluarkan King Di dari dalam cincin penyimpanannya. Sosok paruh baya yang masih menampilkan sosoknya yang transparan tersebut berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Tuan muda, ucapnya dengan hormat. Tetua, bangunlah, ada hal penting yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo yang tampak tidak tenang tersebut dengan serius. Terima kasih, Tuan muda. Lalu menempati kursi yang ada di hadapan King Ruo dengan perlahan. Silakan Tuan muda, ucapnya dengan hormat. Sudah berapa lama tetua berada di dalam dunia kecil tersebut? Indi terdiam sesaat, terlihat seperti sedang menghitung. Tuan muda, jika perhitunganku tidak salah, mungkin kurang lebih 753.000 tahun. Jawabnya dengan serius, membuat King Ruo tampak begitu terkejut. Sudah selama itu,
Benar Tuan Muda, jawabnya dengan tenang. Lalu apakah Tetua tahu mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai? Tentu saja, karena sebelum Tuan Muda datang ke dunia perang, aku juga melihat tanda kemunculannya. Bahkan beberapa kali, dan dapat dipastikan mutiara jiwa abadi itu pasti akan muncul. Benarkah? Tapi hingga kami keluar dari dunia kecil itu, aku bahkan tidak melihat kemunculannya, ucap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, itu tidak mungkin. Karena selama periode ribuan tahun yang lalu, saat mutiara jiwa Kaisar Agung Guangming dan Kaisar Agung Dao Tiandun muncul, tanda yang dimunculkan oleh tanda langit juga sama. Namun kemunculan mutiara jiwa abadi itu selalu disamarkan oleh kekuatan yang bertentangan dengan kekuatan jiwa tersebut. Misalnya pada saat mutiara sumber kehidupan Kaisar Dao Tiandun muncul, mutiara jiwa abadi itu disamarkan oleh elemen air, yang bertentangan dengan jiwa api abadinya, sama seperti saat mutiara sumber kehidupan Kaisar Guangming, mutiara sumber kehidupannya disamarkan oleh kekuatan gelap. Tiba-tiba King Ruo mengeluarkan pola angin gelap yang tersegel dari cincin penyimpanannya. Tuan Muda, ini, ucap King Di dengan serius. Tetua, apakah ini? Ucap King Ruo dengan ragu saat King Di tampak panik. Tuan Muda, jangan biarkan kekuatan angin gelap melahap mutiara sumber kehidupan yang ada di dalamnya. Oh tidak, ucap King Ruo panik. Tuan Muda, hati-hati, jangan sampai menghancurkan mutiara sumber kehidupan yang ada di dalamnya. Ucap King Di mengingatkan, saat King Ruo tiba-tiba membuat segel tangan. Baik, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Sus. Cakram emas langit Ling dengan bentuk paling sempurna muncul, lalu memecah diri, membentuk ratusan cakram emas kecil lainnya. Sus! Ratusan cakram kecil itu lalu membentuk susunan mantra formasi emas yang langsung bergerak menyelimuti bola angin hitam yang melepaskan aura kegelapan tersebut. Sen Guo Shiling, ucapnya terkejut, menatap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, ini, ucapnya pelan dengan perasaan ragu, karena tidak ingin mengganggu King Ruo. Apakah tetua mengenalnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Tentu saja aku mengenal cakram emas ini, apakah Tuan Muda juga berasal dari sana? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Ini terlalu mengerikan, ucapnya pelan. Maksud tetua? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan Muda, biasanya pemilik darah suci murni ini jika tidak berasal dari keluarga utama, ini akan menjadi ancaman bagi mereka yang berkuasa. Dengan wajah serius, namun hal itu membuat King Ruo tersenyum santai. Tetua, aku adalah cucu pertama Patriark Klan Ling, dan ibuku adalah putri tunggalnya. Lalu bagaimana bisa aku menjadi ancaman bagi mereka, sedang mereka sendiri yang menginginkan aku untuk menjadi penerus klan tersebut, membuat King Di langsung ternganga. Lalu bagaimana dengan pihak ayah? Menatap King Ruo dengan serius. Tetua, hal itulah yang ingin aku bicarakan, tapi biarkan aku memisahkan mutiara sumber kehidupan dari bola angin hitam ini, ucap King Ruo berusaha bersikap tenang. Baik, Tuan Muda. Sambil memperhatikan King Ruo dengan serius. Ini terlalu mengerikan, batinnya, karena tidak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya itu memiliki dua darah suci murni klan kuno. Sus! Bola angin hitam itu mulai bereaksi, membuat King Ruo menjadi semakin serius. Di luar dunia jiwa, Long Chen dan Tao Tao yang mendapat tugas dari King Ruo untuk mencari informasi mengenai tempat itu lalu membagi tugas. Long Chen lalu bergerak keluar dari kawasan gunung, sedangkan Tao Tao bertugas memeriksa kawasan gunung tersebut. Setelah Long Chen meninggalkan puncak gunung itu, Tao Tao lalu bergerak memeriksa gunung tersebut dengan seksama. Sosoknya terus bergerak dengan tenang hingga turun dari puncak gunung tersebut dan memeriksa kawasan lembah yang berada di bawahnya dengan seksama. Aneh, sepertinya tempat ini benar-benar jarang dikunjungi, ucapnya pelan, sambil terus memeriksa kawasan tersebut hingga belasan kilometer. Pada saat akan kembali ke puncak gunung, tiba-tiba Tao Tao merasakan beberapa aura yang cukup kuat bergerak mendekati tempat itu. Seseorang datang, ucapnya lalu bergerak, kembali ke puncak gunung itu dengan kecepatan puncaknya.
Sus, sus. Sosoknya melesat di kegelapan malam tanpa halangan. Di tempat lain, di bawah pohon persik raksasa, Huo Zhaodao dan Huo Mingzi yang sedang berjaga di tempat itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Tao Tao yang begitu tergesa-gesa. "Saudara, ada apa?" tanya Huo Zhaodao dengan serius. "Seseorang memasuki kawasan ini, dan sepertinya terus bergerak menuju tempat ini," jawab Tao Tao. Membuat Huo Mingzi dan Huo Zhaodao segera mengambil sikap siaga. "Penguasa sedang dalam urusan penting, kita tidak boleh mengganggu pekerjaannya," ucap Huo Mingzi dengan serius. "Lalu apa rencana kita?" tanya Tao Tao. "Kita akan melihat apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Jika mereka ingin memeriksa tempat ini, apalagi hingga menemukan keberadaan kita, maka kami berdua akan memberi mereka peringatan supaya menjauh dari tempat ini," ucap Huo Zhaodao. "Tapi saudara, bagaimana jika mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut?" tanya Tao Tao dengan serius. "Tentu saja kami akan membunuhnya," ucap Huo Zhaodao dengan serius sambil meminta Tao Tao menjaga bola emas yang tersegel api hitam dan api ungu yang sedang mereka jaga tersebut. "Baik," ucap Tao Tao dengan serius. Tidak lama kemudian, Huo Zhaodao dan rombongannya merasakan puluhan aura tiba di tempat puncak gunung persik itu, lalu bergerak memeriksa tempat tersebut dengan seksama. "Saudara, sepertinya mereka sedang memeriksa puncak gunung ini," ucap Huo Mingzi. "Tunggu, kita akan bergerak jika mereka benar-benar tiba di tempat ini," ucap Huo Zhaodao. "Saudara, aku merasa ada beberapa tikus emas bergerak menuju tempat ini," ucap Tao Tao dengan serius. Membuat Huo Zhaodao dan Huo Mingzi saling berpandangan, lalu keluar dari perisai ilusi tersebut. Sus! Ledakan aura hewan buas semi-abadi tingkat 9 tahap puncak yang melepaskan aura penindasan, menyapu kawasan puncak gunung itu dengan hebat. "Semoga saja mereka segera pergi," ucap Huo Mingzi dengan serius. Di tempat lain, puluhan sosok yang menyebar dan memeriksa kawasan tersebut langsung bergerak mundur. "Tetua, aura ini," ucapnya dengan wajah pucat pasi. "Aura hewan buas tingkat puncak. Tidak hanya ada satu, tapi dua. Apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini?" ucapnya dengan wajah serius, sambil meminta tetua lainnya memanggil tikus emas yang mereka lepaskan di tempat itu. "Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita melaporkan hal ini pada Patriark. Selain itu, aku juga ingin memperbanyak pasukan," jawab sosok paruh baya tersebut dengan serius. "Maksud saudara menjaga kawasan ini?" "Benar, tempat ini adalah wilayah terlarang klan kita. Aku curiga hewan buas itu menginginkan persik abadi yang ada di puncak utama," ucap sosok itu dengan serius. "Saudara benar," ucap yang lainnya lalu merundingkan rencana mereka dengan serius. Di tempat lain, "Saudara, aku khawatir ini bukannya akan membuat mereka pergi, tetapi justru sebaliknya," ucap Tao Tao dengan serius. "Peringatan sudah diberikan, jika mereka datang maka konsekuensinya adalah mati," ucap Huo Mingzi dengan tegas. "Tapi bagaimana jika kawasan ini adalah milik mereka? Saudara, kita hanya singgah, lagi pula mereka pasti akan tahu jika kita mengambil pohon persik abadi yang ada di puncak gunung ini, jadi akan sangat berlebihan jika mereka tiba-tiba marah dan menangkap kita." "Saudara benar, tapi bagaimanapun juga kita sudah memasuki tempat yang sudah dimiliki oleh seseorang," ucap Tao Tao berusaha bersikap tenang, sambil membicarakan rencana mereka selanjutnya. Di dalam dunia jiwa, di dalam aula kultivasi, King Ruo tampak mulai basah oleh keringat dingin, membuat King Di semakin khawatir. Angin gelap ini benar-benar mendominasi, jika salah sedikit saja, bisa-bisa mutiara sumber kehidupan yang ada di dalamnya akan hancur, membatin sambil menatap King Ruo yang sedang bekerja dengan hati-hati. Sepanjang waktu, King Ruo dengan tenang terus menggunakan kekuatan jiwanya, memisahkan kedua elemen yang saling bertentangan tersebut dengan perlahan. 1 jam kemudian, King Ruo akhirnya dapat memisahkan bola angin hitam dari mutiara sumber kehidupan, namun wajahnya tampak begitu kecewa. "Oh tidak," ucapnya pelan,
saat melihat mutiara sumber kehidupan yang telah kehilangan setengah kekuatannya. Tuan Muda, walaupun mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutei ini telah kehilangan setengah kekuatannya, namun ini masih bisa diperbaiki dan digunakan, ucap King Di menjelaskan. Tetua benar, namun untuk memperbaiki dan mengembalikan kekuatan puncaknya, setidaknya ini akan memerlukan waktu puluhan tahun. Tuan Muda benar, lagi pula Tuan Muda juga tidak memerlukannya, jadi... Tiba-tiba King Di menghentikan kata-katanya saat melihat King Ruo yang tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tetua, kita akan membicarakannya nanti, aku masih ada sedikit urusan, silakan tetua menggunakan tempat ini untuk memulihkan diri. Aku akan segera kembali, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya lenyap dari tempat itu, membuat King Di yang tampak begitu penasaran hanya bisa terdiam. Apakah telah terjadi sesuatu? Membatin sambil memeriksa lingkungan di sekitarnya. Apa? Tempat ini membelalakan mata, yang tidak menyangka jika tempat yang dia tempati adalah sebuah dunia kecil. Ternyata ini adalah dunia jiwa Tuan Muda, itu artinya Tuan Muda adalah pemilik tipe tubuh Kaisar Langit. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Langit benar-benar berpihak pada Tuan Besar, ucapnya dengan perasaan haru, lalu berkultivasi di tempat itu dengan tenang. Di luar dunia jiwa, King Ruo muncul di hadapan Huo Zaodao, Huo Mingzi dan Tao Tao yang tampak khawatir. Penguasa, maaf, ucap Huo Zaodao dengan perasaan bersalah. Tenanglah Zaodao, ada apa? Penguasa, ada ribuan pasukan yang sedang menyegel tempat ini, jawab Huo Zaodao terbata, sambil menjelaskan bagaimana pasukan itu tiba di puncak gunung itu. King Ruo yang mendengarkan penjelasan Huo Zaodao menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tao Tao, apa yang kamu ketahui tentang tempat ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, kawasan Gunung Persik ini sepertinya milik sebuah klan, jawab Tao Tao sambil menjelaskan pekerjaannya dengan detail. Baik, ucap King Ruo lalu meminta Huo Zaodao, Huo Mingzi dan Tao Tao kembali ke dalam dunia jiwa. Tapi penguasa, bagaimana dengan mereka? Ucap Huo Zaodao dengan ragu. Tenanglah, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap King Ruo dengan santai. Baik penguasa. Lalu memasuki dunia jiwa. Setelah Huo Zaodao, Huo Mingzi dan Tao Tao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengirim pesan pada Long Chen agar tidak kembali ke puncak gunung tersebut. Dalam waktu singkat, Long Chen yang berada di luar kawasan gunung tersebut membalas pesan jiwa King Ruo. Ternyata tempat ini adalah kawasan terlarang klan Sen Lieren, itu artinya aku berada di wilayah kawasan tengah daratan ilahi. Tidak heran tempat ini memiliki aura emas yang sangat pekat, ucapnya pelan sambil memasukkan lencana giok jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan lencana giok jiwa ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu bergerak menuju pohon persik abadi yang ada di tengah puncak gunung itu. Klan pemburu harta ini sepertinya perlu diberi pelajaran, ucapnya dengan santai. Sosoknya bergerak dengan santai, sambil merasakan ribuan sosok yang memang mengepung tempat itu yang sepertinya sedang bersiap untuk menyerang. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya melihat 3 batang pohon persik berdaun emas yang melepaskan aura emas yang begitu pekat. Sambil bergerak, King Ruo melepaskan segel cakram emas langit Ling yang langsung membentuk rantai emas yang melilit ketiga pohon persik berdaun emas tersebut. Pohon persik itu tercabut dari akarnya, lalu melesat ke dalam dunia jiwa. Segel perlindungan yang terhubung langsung dengan pohon persik abadi tersebut hancur, membuat ribuan sosok yang mengepung tempat itu langsung bergerak. Ledakan aura dari ribuan prajurit klan Sen Lieren menggetarkan tempat itu, namun belum sempat pasukan itu memasuki puncak gunung, tiba-tiba ledakan dahsyat aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo yang King Ruo lepaskan, langsung menghentikan pergerakan mereka. Seperti patung, ribuan pasukan yang sebelumnya diliputi dengan semangat tempur dan kemarahan menyala, langsung terdiam dengan wajah pucat pasi, bahkan belasan tetua yang memimpin pasukan itu juga tidak kalah terkejutnya. Mundur, ucap seorang tetua,
sambil bergerak mundur meninggalkan puncak gunung tersebut dengan kecepatan puncaknya, lalu diikuti ribuan pasukannya. Sus, sus, mereka bergerak pergi, seperti ribuan lebah yang diusir dari sarangnya, bergerak ke berbagai arah dengan kalang kabut. Bajingan, siapa dia sebenarnya? Mengapa begitu serakah? Ucapnya para tetua itu dengan kesal. Benar dugaanku, ternyata dia memang menginginkan pohon persik abadi itu, ucap yang lainnya dengan sangat kesal. Ah, teriak salah satu dari mereka dengan sangat kesal, hingga mereka benar-benar menjauh dari tempat itu. Di puncak gunung, King Ruo yang merasakan ribuan aura murid klan Sen Lieren yang terus bergerak menjauh dari tempat itu hanya tersenyum santai. Setelah memastikan tidak ada sumber daya yang tersisa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, menunggu di kota Pingguo, yang berada di 130 km menemui Long Chen yang berada di selatan gunung tersebut. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang. Dalam perjalanan, King Ruo yang terus bergerak di atas langit tersebut dapat melihat belasan kelompok yang sedang bersembunyi di balik mantra formasi perlindungan. Sepertinya mereka adalah pasukan klan Sen Lieren yang ingin mengepung gunung persik sebelumnya. Membatin sambil tersenyum santai, dengan terus bergerak menuju kota Pingguo. Sambil terus bergerak menuju kota Pingguo, King Ruo juga terus mempelajari perbedaan wilayah kuno dengan wilayah tengah tersebut. Sus, tiba-tiba Hu Yanlan muncul di sisinya. Penguasa, ucapnya dengan wajah terkejut, menatap King Ruo yang juga begitu heran melihat perubahan wajahnya. Hu Yanlan, ada apa? Penguasa, apakah kita sudah berada di wilayah tengah? Benar, kita berada di kawasan selatan wilayah tengah. Saat keluar dari dunia perang, aku terlempar secara acak ke tempat ini, jawab King Ruo menjelaskan. Hu Yanlan menganggukkan kepalanya. Tidak heran aura emas ini begitu kuat, ucapnya pelan. Hu Yanlan, apakah ada yang aneh dengan aura emas tersebut? Tanya King Ruo dengan penasaran. Benar penguasa, aura emas ini menekan kekuatan asli kami, sehingga rasanya sedikit tidak nyaman. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika saat itu pasukan klan Yin yang berada di utara dapat dikalahkan oleh pasukan Kekaisaran Langit dengan mudah. Lalu bagaimana dengan tingkat kultivasimu? Tersegel satu tingkat penguasa, jawab Hu Yanlan. Beda tempat, beda aturan, anehnya mereka yang berasal dari wilayah tengah tidak terikat oleh aturan di wilayah kuno, ucap King Ruo. Ini semua karena para kaisar agung terdahulu, mereka membuat aturan masing-masing di setiap tempatnya di kawasan kuno. Para kaisar tersebut cenderung begitu bebas, berbeda dengan Kaisar Giok Yutai yang begitu ketat untuk melindungi wilayahnya. Salah satu hal yang dilakukannya adalah dengan menyegel aturan ruang dan waktu di tempat ini, dan salah satu alasan perang besar para dewa awal itu terjadi di luar wilayah tengah, itu karena aturan ruang dan waktu di tempat ini. Maksudnya, tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa, Kaisar Giok Yutai adalah dewa awal yang begitu haus akan kekuasaan, sehingga dirinya dijebak oleh para kaisar lainnya di lembah darah yang merupakan wilayah kuno bagian barat, yang merupakan wilayah kekuasaan Kaisar Agung Dao Tiandun, jawab Hu Yanlan. Tidak heran jika pusaka Kaisar Giok Yutai berada di wilayah kuno terdalam, ucap King Ruo sambil terus berbincang-bincang santai. Di kawasan Gunung Persik, sus, satu pasukan dengan senjata lengkap tiba di tempat itu. Patriark, ucap para tetua yang berjaga di kawasan terluar gunung, menyambut kedatangan sosok tersebut dengan hormat. Tetua, apa yang terjadi? Patriark, seseorang telah mengambil pohon persik abadi, jawab tetua tersebut menjelaskan, membuat wajah Patriark klan Sen Lieren itu langsung memerah. Bajingan, siapa yang berani melakukan hal itu? Lalu kalian, mengapa seperti kucing ompong yang bersembunyi di balik pohon? Menatap para tetua tersebut dengan kesal. Patriark, sosok itu sangat kuat, aura yang dilepaskannya mungkin sudah berada di tingkat yang sangat kuat, mungkin sudah berada di tingkat abadi, jawab salah satu tetua menjelaskan, membuat Patriark klan itu semakin kesal. Apakah kalian pikir mereka yang abadi masih menginginkan sumber daya seperti itu lagi?
lalu bergerak memasuki kawasan puncak Gunung Persik bersama rombongannya yang baru tiba, lalu diikuti oleh para tetua tersebut. Sus, sus. Mereka bergerak dengan waspada, hingga akhirnya tiba di puncak gunung tersebut. Ah! Teriak patriark klan Sen Lieren itu murka saat melihat 3 pohon persik yang sudah berusia jutaan tahun lenyap di tempatnya. Selain itu, mereka juga tidak menemukan sosok yang dijelaskan oleh para tetua sebelumnya. Kalian lihat, di mana sosok yang kalian takutkan itu? Dengan wajah memerah, menatap semua orang dengan nyalang. Kalian ikut aku ke Istana Langit, ucapnya lalu bergerak, membawa 5 tetua ikut serta. Sus, sus. Kilatan cahaya bergerak meninggalkan tempat itu, membuat puncak Gunung Persik itu menjadi hening kembali. Semoga masalah ini tidak menjadi besar, ucap seorang murid, memecah keheningan tempat itu. Aku tidak yakin jika Kaisar Baoyang Tian akan melepaskan masalah ini begitu saja, ucap seorang tetua dengan wajah sedih. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid. Sisir tempat ini, siapa tahu pencuri tersebut masih berada di kawasan ini. Baik tetua, lalu bergerak, memeriksa kawasan itu secara berkelompok. Di tempat lain, King Ruo dan Hu Yanlan yang terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Persik akhirnya melihat kota emas yang berada di atas gunung raksasa mengambang yang dilindungi oleh prajurit dengan senjata lengkap. Kota Pingguo, sepertinya tempat yang cocok untuk beristirahat, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mendekati gerbang utara kota. Pada saat mendekati kota itu, tiba-tiba cincin penyimpanan King Ruo bergetar. Penguasa, ada apa? Tanya Hu Yanlan dengan penasaran, saat King Ruo tiba-tiba berhenti. Sepertinya pesan dari Long Chen, jawabnya dengan tenang, namun belum sempat King Ruo mengeluarkan lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. Tiba-tiba pasukan kota Pingguo yang dipimpin oleh seorang jenderal kota, bergerak menghampiri mereka. Jenderal, ucap King Ruo menyambut kedatangan pasukan tersebut sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan-tuan, apakah kalian akan beristirahat di kota Pingguo? Tanya sang jenderal pada King Ruo dan Hu Yanlan dengan ramah. Benar jenderal, jawab King Ruo. Baik tuan, tapi sebelum itu kami akan melakukan pemeriksaan. Apakah tuan tidak keberatan? Oh, silakan jenderal, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan mulai dari identitas, kekuatan lingkaran hingga cincin penyimpanan, ucap sang jenderal. Baik jenderal, jawab King Ruo dengan tenang, lalu menunjukkan identitasnya sebagai anggota klan Hua. Setelah menunjukkan identitasnya, King Ruo lalu mengedarkan lingkaran kekuatan semi-abadi tingkat 5. Yang diikuti oleh Hu Yanlan. Baik, terima kasih tuan, itu artinya tuan berdua berasal dari utara, lalu meminta seorang komandan memeriksa isi cincin penyimpanan King Ruo dan Hu Yanlan. Dengan tenang King Ruo dan Hu Yanlan lalu menyerahkan cincin penyimpanannya pada komandan tersebut. Suasana begitu hening saat sang komandan tersebut memeriksa isi cincin penyimpanan King Ruo dan Hu Yanlan. Tidak lama kemudian komandan tersebut lalu mengembalikan cincin penyimpanan pada King Ruo dan Hu Yanlan. Terima kasih tuan, ucap sang komandan dengan hormat. Tuan-tuan, silakan beristirahat di kota kami, maaf atas ketidaknyamanannya, ucap sang jenderal dengan hormat. Terima kasih jenderal, kami mengerti ini adalah tugas dan kewajiban Anda. Dan kami tidak keberatan sama sekali, ucap King Ruo dengan hormat. Lalu membawa Hu Yanlan memasuki kota itu. Dari jauh, jenderal, mereka berdua mendekati gerbang kota. Benar-benar kaya, ucap sang komandan sambil menatap kepergian King Ruo dan Hu Yanlan yang bergerak mendekati gerbang kota. Tentu saja, lencana emas klan Sen Guoshi Hua itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah tuan muda klan kuno tersebut. Komandan lain menanggapi, Komandan, apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan dari dalam cincin penyimpanannya? Tanya sang jenderal. Tidak ada jenderal, aku bahkan tidak menemukan jejak pohon persik itu sedikit pun,
Jawab sang komandan sambil menjelaskan isi cincin penyimpanan King Ruo dan Hu Yanlan yang berisi jutaan kristal jiwa abadi, pil tingkat tinggi hingga berbagai jenis sumber daya langka. Baik, tetap lakukan penjagaan dan pemeriksaan pada siapapun tanpa terkecuali. Kaisar sudah meminta untuk menangkap siapa saja yang memiliki pohon persik abadi. Tapi lakukan ini dengan rahasia, karena masalah ini jangan sampai diketahui oleh banyak orang. Baik Jenderal. Setelah memberikan penjelasan pada pasukannya, sang jenderal lalu meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.